Selalu mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir sebelum dan sesudah melakukan kegiatan ya. Jangan lupa memakai masker serta jauhi kerumunan. Dan jangan lupa untuk selalu di rumah saja. Mari kita awali pembelajaran pada pagi hari ini dengan berdoa terlebih dahulu ya, supaya kita diberi kelancaran serta kemudahan dalam menjalani kegiatan pada hari ini. Tidak lupa anak-anak semua untuk minta bantuan kepada ayah atau bunda untuk menemani Ananda dalam belajar hari ini ya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang tema 2 udara bersih bagi manusia, subtema 3 memelihara organ pernafasan pada manusia, pembelajaran ketiga. Materi yang akan kita pelajari pada hari ini adalah 1. Informasi pada teks terkait dengan pertanyaan apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana. 2. Akibat yang terjadi jika masyarakat tidak bertanggung jawab atas masalah sampah. 3. Cara menghargai kegiatan orang lain dalam usaha memperkuat kesatuan dan persatuan bangsa. Mari kita belajar bersama. Nah, sekarang di samping ibu ada teks bacaan tentang Kelurahan Babakan Pasar mengadakan gerakan pungut sampah. Teks bacaan ini ada di buku tema 2, halaman 104 ya anak-anak. Dibaca dulu kemudian dipahami. Nah, setelah membaca teks berikut, untuk mengetahui informasi penting dari teks bacaan di sini, masih ingatkan anak-anak dengan pembelajaran adik Simba. Adik Simba ini merupakan singkatan dari A, apa, di mana, K, kapan, si, siapa, M, mengapa, B, bagaimana. Perhatikan penjelasan ibu ya. 1. Kata tanya apa itu menunjukkan nama benda, sebab, akibat, judul, atau tema. 2. Kata tanya di mana itu menunjukkan tempat atau latar. 3. Kata tanya kapan itu menunjukkan waktu kejadian suatu peristiwa. 4. Kata tanya siapa itu menunjukkan tokoh utama dan tokoh pendukung. 5. Kata tanya mengapa itu menunjukkan alasan suatu masalah dalam teks. Yang terakhir, bagaimana itu menunjukkan cara pembuatan, proses urutan, atau pendapat atau sikap. Tugas 1. Nah, sekarang ayo lengkapi daftar pertanyaan pada buku tema siswa halaman 104 tadi ya anak-anak. Kerjakan pada folio. Tugas dikumpulkan pada hari Jumat tanggal 4 September 2020. Tugas dikumpulkan di sekolah ya. Nah, anak-anak sekarang perhatikan gambar di samping ibu ya. Di sini ibu ingin bertanya kepada anak-anak semua, apa sih yang terjadi jika masyarakat tidak pernah mengindahkan adanya sampah di lingkungan kita? Apa yang terjadi jika masyarakat tidak mau bertanggung jawab atas masalah sampah? Tentu lingkungan di sekitar kita akan menjadi kotor dan bau, serta akan menimbulkan berbagai macam penyakit. Bisa juga menyebabkan banjir akibat aliran air dan sungai tersumbat oleh sampah. Sampah yang menumpuk dapat mencemari lingkungan dan mengganggu kesehatan organ pernafasan. Tahukah kamu ada orang yang kegiatan sehari-harinya adalah mengumpulkan sampah yang dapat diolah kembali? Ya, betul. Kita biasa menyebutnya pemulung. Pekerjaan sebagai pemulung merupakan pekerjaan yang mulia, karena pemulung membantu mengurangi sampah-sampah yang ada di lingkungan, seperti botol plastik, koran bekas, majalah bekas, dan benda-benda yang tidak dapat diolah lagi. Menghargai jasa pemulung dapat dilakukan dengan cara memilah sampah sesuai dengan kategorinya, sampah organik atau sampah anorganik, dan tidak membuang sampah di sembarang tempat. Pemulung mengumpulkan botol plastik, koran bekas, majalah bekas, dan lain sebagainya. Benda-benda itu disetorkan kepada orang yang dapat mengolahnya jadi barang yang berguna.
Berikut ini beberapa gambar benda hasil daur ulang. Pemanfaatan kembali benda tak terpakai seperti di bawah ini ya anak-anak. Apa akibatnya jika kita tidak menghargai usaha orang lain dalam usaha ekonomi? Ya, akan terjadi permusuhan dan pertengkaran, dan juga usaha ekonomi kita sendiri tidak akan dihargai oleh orang lain. Menghargai kegiatan usaha ekonomi orang lain. Kegiatan ekonomi yang dilakukan setiap orang melibatkan orang lain. Keterlibatan orang lain dapat dilihat dari kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Pada kegiatan produksi, orang yang terlibat adalah tenaga kerja. Pemakaian tenaga kerja dimaksudkan untuk memperlancar kegiatan produksi. Tenaga kerja akan memperoleh balas jasa dari produsen berupa upah atau gaji dari produsen. Selanjutnya, barang hasil produksi akan disalurkan kepada konsumen atau masyarakat oleh distributor. Dari kegiatan penyaluran barang tersebut, distributor akan memperoleh keuntungan. Contoh distributor adalah agen, pedagang besar, dan pedagang eceran. Konsumen adalah pihak yang mengkonsumsi barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Barang dan jasa diperoleh dari produsen secara langsung atau melalui perantara atau distributor. 3 pelaku kegiatan ekonomi tersebut akan saling berhubungan membentuk arus diagram ekonomi. Coba temukan peran produsen, distributor, dan konsumen dalam perekonomian Indonesia. Nah, selanjutnya bahaslah bersama teman, bu guru, atau orang tua ya. Setiap pelaku kegiatan ekonomi memiliki peran masing-masing yang saling menguntungkan. Menurut kodratnya, manusia berperan sebagai makhluk sosial dan makhluk ekonomi. Sebagai makhluk sosial, manusia akan berhubungan atau berinteraksi dengan manusia lain. Sebagai makhluk ekonomi, manusia akan melakukan kegiatan ekonomi dalam upaya memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam kehidupan sehari-hari, baik sebagai makhluk sosial maupun makhluk ekonomi, manusia hendaknya memiliki etika moral. Dengan etika moral, manusia dapat menghargai setiap kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh orang lain. Amatilah pakaian yang kamu kenakan. Bagaimana berlangsungnya proses produksi pakaian? Proses penghasilan pakaian membutuhkan waktu yang lama. Untuk membuat pakaian, produsen pakaian membutuhkan bahan baku berupa kain dan benang. Kain dapat diperoleh dari perusahaan pemintaian benang. Bahan baku benang berupa kapas yang dihasilkan dari perkebunan tanaman kapas. Untuk menjadi benang, kapas dipintal terlebih dahulu. Kemudian benang ditenun di pabrik tenun hingga menjadi kain. Selanjutnya, kain dapat dibuat pakaian oleh penjahit. Begitulah proses panjang produksi pakaian. Banyak pihak yang terlibat dalam proses produksi ini. Ada petani tanaman kapas, pekerja pemintalan, penenun kain, penjahit, dan pengusaha garmen. Begitu panjangnya proses produksi ini, hendaknya kita perlu menghargai kegiatan usaha ekonomi orang lain. Tugas 2. 1. Apa pendapatmu mengenai pekerjaan sebagai pemulung? 2. Apa pendapatmu mengenai usaha pembuatan benda-benda daur ulang? 3. Bagaimana cara menghargai jasa para pemulung? 4. Bagaimana cara menghargai usaha membuat benda-benda daur ulang? Tugas ini juga dikerjakan pada folio ya anak-anak. Tugas dikumpulkan pada hari Jumat tanggal 4 September 2020. Tugas dikumpulkan di sekolah ya. Nah, bagaimana anak-anak pembelajaran pada hari ini? Apakah menyenangkan? Hari ini kita sudah belajar tentang 3 hal. Yang pertama, tentang informasi pada teks terkait dengan pertanyaan apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana. 2.
Akibat yang terjadi jika masyarakat tidak bertanggung jawab atas masalah sampah. 3. Cara menghargai kegiatan orang lain dalam usaha memperkuat kesatuan dan persatuan bangsa. Nah, sebelum Ibu mengakhiri pembelajaran pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ibu ingatkan sekali lagi untuk selalu mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir sebelum melakukan sesuatu dan sesudah melakukan sesuatu. Demikianlah pembelajaran dari Ibu pada tema 2, subtema 3, pembelajaran 3 ya anak-anak. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tugas 1. Nah, sekarang ayo lengkapi daftar pertanyaan pada buku tema siswa halaman 104 tadi ya anak-anak. Kerjakan pada folio. Tugas dikumpulkan pada hari Jumat tanggal 4 September 2020. Tugas 2. 1. Apa pendapatmu mengenai pekerjaan sebagai pemulung? 2. Apa pendapatmu mengenai usaha pembuatan benda-benda daur ulang? 3. Bagaimana cara menghargai jasa para pemulung? 4. Bagaimana cara menghargai usaha membuat benda-benda daur ulang? Tugas ini juga dikerjakan pada folio ya anak-anak. Tugas dikumpulkan pada hari Jumat tanggal 4 Agustus 2020. Tugas dikumpulkan di sekolah ya.